Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli. Hari ini saya akan berbagi praktek baik tentang modul ajar dasar tenaga listrikan, terkhusus untuk fase E. Ini saya susun di tahun 2023-2024. Berikut profil saya. Baik, dalam isi modul yang saya buat ini, yang saya susun ini, ada isi asesmen diagnostik dan kesepakatan kelas yang nantinya kita buat dengan peserta didik saat kita mengajar di kelas tersebut. Adapun asesmen diagnostik ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kognitif maupun non-kognitif. Ini saya buat dalam bentuk Google Form. Nanti ini diisi oleh peserta didik sebelum memulai pembelajaran di suatu elemen atau di suatu capaian pembelajaran. Yang kedua, ini ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita susun bareng-bareng bersama peserta didik agar terjadi kelas yang kondusif. Karena kita belajarnya di SMK, mungkin harus benar-benar kita lakukan kesepakatan kelas yang sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, di sini di kesepakatan kelas ini ada 6 komponen yang saya tekankan ke mereka, yaitu tentang menghargai orang yang sedang berbicara, tentang sopan dalam berpakaian, tentang disiplin dalam waktu, tentang tanggung jawab dalam tugas, tentang sopan dalam berbicara, dan tanggung jawab dalam kebersihan. Untuk isi dari kesempatan kelas ini, teman-teman bisa melihat di link ini. Silakan diklik aja, nanti muncul untuk kesempatan kelasnya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini juga tanggung jawab dalam kebersihan. Nanti yang kolom hijau ini tentang kesepakatannya apa, terus yang kolom biru ini untuk konsekuensi dari kesepakatan tersebut. Nah, kita masuk di modul pembelajaran ini. Di modul pembelajaran ini di fase E, terutama di kelas 10, ada 2 elemen yang saya muat di sini. Yang pertama tentang teori dasar listrik dan bahan yang digunakan dalam tenaga listrikan. Yang kedua tentang alat ukur dan alat uji kelistrikan. Mari kita lihat isi dari elemen yang pertama tentang teori dasar listrik. Nah, di teori dasar listrik ini saya tampilkan 2 video sebagai pengetahuan awal untuk peserta didik. Ini informasi umum isi dari modul tentang elemen yang pertama. Dicapai pembelajarannya pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami tegangan, arus, tahanan, kapasitasi, dan rangkaian dasar kelistrikan serta jenis-jenis bahan yang digunakan dalam tenaga listrikan. Untuk penilaiannya adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, profil pelajar Pancasila yang
saya muat di modul ini, yaitu bergotong royong, mandiri, beranalisis, dan kreatif. Saran dan prasarana ini mungkin Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian bisa mengeksplor tentang kondisinya di sekolah masing-masing. Ini secara umum. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Dari elemen teori dasar listrik ini, saya memuat 4 tujuan pembelajarannya harus diselesaikan dari elemen ini. Untuk pertemuannya 4 kali pertemuan dengan 5 JP, atau mungkin bisa lebih tergantung dari kondisi kelas masing-masing. Nah, yang pertama yaitu tentang mengamati dan menggali informasi di internet, kita mau berdiskusi dan menganalisis fenomena arus dan tegangan, hambatan, serta kapasitansi. Yang kedua tentang teorema rangkaian listrik seri dan paralel. Yang ketiga tentang rangkaian listrik dan paralel, tapi di sini peserta didik dapat menganalisis dan menyimpulkan pada praktikumnya. Di hasil praktikum, peserta didik dapat menyimpulkan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel, apa sih keunggulannya, gitu. Terus yang keempat, dari hasil mengamati dan menggali informasi, peserta didik dapat membedakan. Nah, jadi yang ingin kita gali tentang peserta didik yaitu membedakan tentang bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor pada kehidupan sehari-hari dan anak. Nah, adapun isi dari elemen yang pertama ini, nah ini termuat dari ATP 1.1, ATP 1.2, ATP 1.3, dan di akhir dari ATP 1.3 nanti ada asesmen yang harus diselesaikan peserta didik itu mencapai apakah peserta didik sudah mampu di dalam teori dasar listrik ini. Nah, yang pertama ATP 1.1 tentang fenomena arus, tegangan, dan hambatan listrik. Mari kita lihat materinya, kita klik. Nah, sama di sini di pendahuluan sama seperti biasanya ada guru mengucapkan salam, terus peserta didik memimpin berdoa, terus kita melakukan presentasi kehadiran dan memberikan absensi sebentar, terus kita menjelaskan tujuan strategi pembelajaran, tentunya yaitu melakukan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini sudah kita lakukan di awal dulu, jadi ini boleh kita lakukan lagi atau yang kita lakukan dulu. Nah, ini sebenarnya ada PowerPoint yang kita tampilkan untuk menampilkan dari tujuan dan strategi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. PowerPoint-nya boleh Bapak Ibu kembangkan sendiri sesuai dengan karakteristik dari siswanya masing-masing. Masuk ke dalam inti pembelajaran. Inti pembelajaran sini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning atau inquiry learning ya. Yang pertama yaitu memberi pertanyaan tematik sebagai rumusan masalah yang dikerjakan peserta didik. Nah, ini pertanyaan tematiknya ini sebenarnya sudah termuat di PowerPoint yang telah saya susun. Terus yang kedua yaitu memberikan sedikit gambaran tentang materi yang terkait dengan lembar kerja rumusan masalah. Di sini ada link YouTube yang bisa diekspor oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu membagi kelompok secara heterogen, masing-masing beranggotakan 4. Nah, ini kelompok ini kita ambil dari asesmen diagnosis di awal dulu. Kita buat kelompoknya secara heterogen. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan lembar kerja pada masing-masing kelompok. Nah, ini lembar kerjanya tentang studi kasus yang saya buat, yaitu tentang amati di sekelilingmu manakah yang termasuk dari kelompok DC dan kelompok AC. Kemudian tulis besar dari arus dan tegangan dari kelompok
tersebut. Nah, ini implikasinya dari pekerjaan yang harus dikerjakan dalam berkelompok. Kemudian peserta didik melakukan investigasi. Investigasinya seperti apa? Investigasinya itu didik memfoto nameplate komponen atau barang-barang yang ada di area sekolah. Mungkin bisa nameplate-nya kipas, nameplate-nya komputer, nameplate-nya apapun. Biar mereka mengeksplor sendiri. Nah, kemudian dari hasil eksplorasi tadi, peserta didik menuliskan nih di tabelnya ini. Tabelnya ini ada nama barang, jenis ACDC, tegangan sama harusnya. Dilihat dari nameplate yang sudah di explore sama peserta didik. Jumlahnya ini berapa terserah, ya, tergantung dari kesepakatan di kelas. Jadi setelah peserta didik mengeksplor, kemudian peserta didik sama kelompoknya menganalisis misalnya hambatan pada masing-masing barang yang telah ditemukan. Nah, gimana caranya untuk mencari nilai besar hambatannya? Ini kami sudah sediakan link untuk mencari atau menemukan rumusnya bagaimana untuk mencari nilai hambatan. Atau peserta didik boleh mencari di manapun, boleh mencari di Google, mencari di YouTube, boleh mencari di IG, mencari di TikTok, bebas. Karena kita merdeka belajar. Nah, setelah selesai pekerjaan mereka menampilkan presentasi atau mempresentasikan diskusi kelompok di depan kelas. Nah, di sini hasil dari diskusinya bisa dibuat dalam bentuk apapun. Nah, bisa dalam menampilkan PowerPoint atau hanya menampilkan fotonya saja. Apapun boleh di sini. Nah, dari itu kelompok yang lain menilai dari presentasinya. Biar suasana kelasnya menjadi hidup. Sedangkan di kegiatan penutup, nah di sini peserta didik menyimpulkan pembelajaran hari ini apa saja yang didapatkan peserta didik. Kemudian guru juga menyimpulkan dari pembelajaran ini serta memberi feedback kepada peserta didik. Setelah itu, peserta didik memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Kita tanyakan nih, pembelajaran hari ini kayak gimana? Menyenangkankah? Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus dipertahankan? Seperti itu. Selanjutnya, sini juga ada tugas yang dikerjakan di rumah. Apa tugasnya? Mungkin seperti ini yang saya buat, jadi tentang nama peralatan yang ada di rumah. Terus, fungsi energi listriknya menjadi apa? Seumpama di sini kipas angin, fungsi energi listriknya menjadi kinetis atau gerak. Jumlahnya berapa di rumahnya? Ada 2, tegangannya berapa? Dayanya berapa? Ini dilihat dari nameplate-nya. Nah, untuk mencari daya juga sesuai dengan di sini tadi yang sudah digali tadi ini. Nah, setelah itu untuk pertemuan selanjutnya koreksi ini tugasnya benar atau salah. Nah, kegiatan sebelum penutupan yaitu guru menyampaikan pokok bahasan pertemuan berikutnya. Nah, di sela-sela pembelajaran guru bisa memberikan ice breaking nih biar kelasnya tidak membosankan. Karena kalau di sekolah kami itu sistemnya sistem blok. Jadi kalau di sekolah kami itu 1 hari full ya pelajaran ini selesaikan. Biar peserta didiknya tetap semangat, kita harus memberikan SPG. Setelah berbicara. Nah, di sini ada tugasnya nih. Ini ada hub, elemen, sama ATP. Kalau kita melanjutkan ke ATP titik 2, kita klik ke ATP 1.2. Lihat. Nah, di ATP 1.2 memuat 2 tujuan pembelajaran, yaitu tentang menganalisis teorema rangkaian listrik dari jempara rem yang melihat dari boleh dilihat di internet atau dimanapun atau tanya ke kelasnya boleh.
Terus yang kedua yaitu melakukan uji coba pada solar cell maupun baterai untuk menyimpulkan perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk pendahuluan ini sepertinya sama yang saya buat seperti pendahuluan di ATP 1.1. Nah, ini juga sebenarnya ada powerpointnya, mungkin masih kelap. Nah, di intinya ini seperti ini. Kalau yang di ATP 1.2 ini saya memuat di DPL, Project Based Learning. Guru memberi pertanyaan pemantik dari studi kasus tentang rangkaian listrik dalam bentuk pertanyaan yang kemudian sebagai pokok permasalahan. Nah, ini sudah tampil sebenarnya di PowerPoint. Nah, ini kok bagian kelompok lagi, dilihat dari yang kemarin, kelompoknya gimana. Kalau kelompoknya sudah terasa sudah update, ya tetap seperti itu. Kalau memang dirasa pertemuannya sebelumnya kelompoknya masih pasif, kita bisa merubah lagi anggota kelompoknya. Terus dulu memberikan gambaran tentang penyelesaian proyek. Ini yang selanjutnya ini ada tabelnya, tabel tentang menganalisis dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi bisa titik mengeksplor di dari internet atau dimanapun atau di buku bacaan. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian setelah titik mendapatkan gambaran tentang rangkaian seri dan paralel, titik melakukan eksperimen memperoleh kejelasan dalam pemecahan masalah. Nah, ini alat yang mungkin kita gunakan untuk praktek untuk pembelajaran seperti ini. Nah, itu di elemen 1.1 di ATP 1.2. Sedangkan saya kembali ke home untuk di elemen yang kedua. Kita lihat untuk elemen yang 1.3, mungkin teman-teman bisa melihat sendiri di modul yang saya sampaikan nanti di deskripsi video ini. Nah, di elemen yang kedua ini tentang alat ukur dan alat signifikan. Ini pengetahuan awal yang bisa digali peserta didik tentang macam-macam alat ukur listrik. Nah, ini sama informasi umumnya sampai pembelajarannya. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menggunakan alat ukur dan alat uji kelistrikan yang menyangkut konsep dasar kelistrikan dan konsep tenaga listrik dan elektronika serta teknik digital. Saran dan prasarana ini kita sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Ini di elemen yang kedua, ini saya buat 9 tujuan pembelajaran. Ini memuat tentang pemahaman fungsi dan SOP penggunaan alat ukur dan alat uji kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus penggunaan PSPN untuk mengetahui kualitas fasa, pengujian arus tekanan dan continuity menggunakan voltmeter, pengujian tahanan isolasi menggunakan isolation tester, pengujian tahanan pembumian menggunakan exhaustor, pengujian putaran pada motor listrik penggunaan voltmeter, pengujian intensitas cahaya menggunakan luxmeter, pengujian arus listrik pada rangkaian kelistrikan menggunakan selokan meter, pengujian urutan fase 3 menggunakan fase aparatif. Mungkin di sini kita bisa mengembangkan lagi untuk tentang di teknik digitalnya. Nah, mungkin kalau di pembelajaran saya cuma ada 9 ini yang harus kita selesaikan di capaian pembelajaran di alat ukur dan alat uji kelistrikan. Nah, dialokasi waktunya 8 kali pertemuan dengan 15 JP. Dipanjang, di sini lebih panjang daripada di elemen yang pertama. Pada yang pertama hanya 4 kali pertemuan, kali ini 2 kali lipat.
Ini untuk materinya bisa dilihat sendiri. Nah, di akhir materi ATP 2.6 juga nanti ada asesmennya yang harus diselesaikan peserta didik. Jadi pembelajaran ini berurutan, teman-teman. Nah, ini ada asesmen mandiri yang diselesaikan peserta didik. Mungkin itu ini saja praktek baik saya, perspektif saya, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran atau sebagai wacana yang bisa digunakan dalam pembelajaran teman-teman di fase E, terutama di dasar ketenagakerjaan. Terima kasih, mohon masukannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.